Lu itu pernah gak sih dengar kisah nyata yang ngerinya itu lebih ngeri dari film horor manapun? Ya, ini itu kisah tentang seorang pria yang berasal dari Jepang, yang karakternya itu pendek, kalem, kutu buku. Tapi ternyata dia itu adalah seorang kanibal. Dia itu tidak main-main, membunuh, memakan, dan bahkan menyimpan potongan tubuh korban di dalam kulkas. Dan yang paling gila, dia itu hidup bebas setelah semuanya itu terjadi. Ini adalah kisah nyata dari Issei Sagawa, si kanibal dari Kobe. Bayangin aja dulu, ada seorang pria pendek yang berasal dari Jepang. Wajahnya kalem, badannya kecil, dan suaranya itu pelan. Tapi di balik tatapan sayunya tersembunyi hasrat yang iblis pun ngeri ngedengernya. Namanya adalah Issei Sagawa, atau biasa dikenal dengan si kanibal dari Kobe. Tahun 1981 di Paris sana, dia ini membunuh seorang wanita asal Belanda yang bernama Rene Hartevelt. Tapi kematiannya si Rene itu bukan dibunuh sama Sagawa dengan pembunuhan yang biasa-biasa, kayak udah dibunuh, udah gitu. Sagawa itu memutilasi korban, memakan bagian-bagian tubuh korban, dan bahkan melakukan hal yang tak terbayangkan terhadap mayat yang dingin tersebut. Di Perancis, Sagawa ini tuh dianggap sebagai ODGJ lah, orang yang punya gangguan mental, atau ya dianggap orang gila lah di Paris ini. Dan di ujungnya dia ini dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang ada di Paris. Tapi ketika dia itu dideportasi ke Jepang, dokter-dokter di Jepang itu malah menyatakan kalau si Sagawa ini adalah orang yang sehat-sehat aja secara mental. Sampai pada akhirnya hukum di Jepang itu tidak bisa menyentuh dia lagi. Dan sejak saat itu, Issei Sagawa itu menjadi hidup bebas. Dan bahkan karena kejahatannya, dia itu bisa dibilang zaman sekarang itu jadi seleb karena sebab kejahatan dia. Jadi seleb. Bagaimana bisa seorang kanibal itu hidup seperti orang biasa? Apa yang membuat seseorang itu terobsesi untuk makan daging manusia? Dan bagaimana hukum bisa seburuk demikian? Kisah ini bukan untuk orang yang mentalnya lemah. Ini adalah cerita tentang nafsu tergelap manusia, celah hukum internasional, dan betapa dunia nyata itu jauh lebih mengerikan daripada film horor manapun. Sebelum kita lanjut ceritanya, kita bahas dulu tentang masa kecil si Issei Sagawa ini. Issei Sagawa ini terlahir dari keluarga yang bisa dibilang adalah orang kaya lah. Issei Sagawa ini lahir di kota Kobe pada tanggal 26 April 1949. Bapaknya ini tuh bukan orang sembarangan. Bapaknya ini adalah mantan presiden dari perusahaan air ternama yang ada di Jepang. Kakeknya Sagawa adalah editor salah satu koran yang paling berpengaruh yang ada di Jepang. Namanya adalah The Asahi Shimbun. Sekilas kalau kita lihat dari luar, Issei Sagawa ini adalah orang yang bisa dibilang hampir sempurna lah. Orang kaya, keluarganya juga keluarga kaya, dan keluarganya juga orang yang punya pengaruh lah gitu di Jepang. Jadi ya bisa dibilang hidupnya tuh hampir sempurna. Tapi kenyataannya jauh dari kata tersebut. Sagawa lahir sebagai status prematur. Tubuhnya itu kecil banget teman-teman. Saking kecilnya itu bisa digenggam dengan satu tangan. Ya sejak lahir Sagawa itu udah ngalamin yang namanya sakit-sakitan. Bahkan dia itu divonis kena penyakit radang usus halus ketika dia itu masih kecil. Tapi pada akhirnya dia itu berhasil selamat karena dapat suntikan kalsium dan kalium. Kondisi fisik yang lemah dan sifatnya yang tertutup bikin Sagawa ini tumbuh menjadi anak yang lebih nyaman dengan dunia fiksi dan dunia sastra ketimbang dunia nyatanya sendiri. Tapi justru di dalam diamnya itu, bibit-bibit mengerikan mulai tumbuh. Sejak kelas 1 SD, dia itu sudah merasakan obsesi-obsesi aneh di dalam dirinya. Obsesi aneh tersebut adalah dia kepengen makan daging manusia. Lu bayangin aja. Semuanya itu berawal ketika dia melihat paha temennya sendiri dan dia terobsesi untuk makan paha tersebut. Lu bayangin aja, umur 6 tahun udah mikir tentang kanibal. Bayangin aja. Dan ketika dia ini udah mulai remaja, fantasinya itu makin mengerikan teman-teman. Dalam sebuah wawancara dengan Vice di tahun 2011, Sagawa sendiri pernah mengaku bahwa dia itu pernah melakukan hubungan seks dengan anjingnya sendiri. Dan di usia remaja juga, dia itu mulai membayangkan makan daging wanita secara hidup-hidup. Orang-orang di sekitar itu cuma ngira Sagawa ini adalah seorang kutu buku yang punya sifat agak aneh aja gitu loh. Orang-orang itu nggak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya si Sagawa ini. Bahwa sisi gelap si Sagawa itu bakalan jadi hal yang mengerikan
ketika dieksekusi menjadi sebuah kenyataan. Menurut sumber yang gue dapat, dia itu belajar di Universitas Waco. Dan di sana dia itu meraih gelar Master Sastra Inggris. Katanya sebegitu, tapi informasinya ini belum valid ya teman-teman. Jadi kita kesampingkan dulu lah. Tapi informasinya ini belum valid teman-teman, dia belajar di situ. Oke? Tapi kecerdasan dia itu bukan sebuah kemajuan, melainkan untuk menutupi obsesi gelapnya sendiri. Ketika si Sagawa berumur 24 tahun, dia ini nekat ngikutin seorang wanita asal Jerman ke apartemennya. Malam itu, Sagawa menyelinap diam-diam masuk ke kamar wanita Jerman ini ketika dia ini lagi tidur. Rencananya, Sagawa itu pengen memotong sebagian tubuh wanita Jerman tersebut dan ujung-ujungnya buat dimakan. Dan rencananya juga setelah dia makan, dia langsung kabur tanpa ketahuan. Tapi sayangnya, keberuntungan belum memihak kepada si Sagawa. Ketika malam itu, wanita itu terbangun dan melakukan perlawanan dan ujung-ujungnya dia melaporkan terhadap pihak kepolisian. Dan polisi sigap dan pada ujungnya Sagawa ditangkap di malam itu. Tapi lucunya dari kejadian malam itu, Sagawa ini cuma dikenai tuduhan percobaan pemerkosaan. Polisi itu nggak pernah tahu bahwa niat asli Sagawa itu jauh lebih mengerikan daripada percobaan pemerkosaan. Dan ya teman-teman, lagi-lagi uanglah yang berbicara. Ayahnya ini membayar kompensasi yang sangat besar dan akhirnya kasusnya ini lenyap begitu aja. Tapi yang perlu diingat, hasrat Sagawa itu belum pernah padam. Pada tahun 1977, Sagawa ini pindah ke Paris untuk belajar atau kuliah doktoral di Sorbonne. Sorbonne ini adalah salah satu universitas paling bergengsi lah di dunia. Tapi yang dia kejar itu bukan pendidikan ataupun ilmu. Yang dia kejar itu ya mangsa. Nyari mangsa dia di sana. Dan dia ini mengaku hampir setiap malam dia ini ngajak wanita pekerja seks komersial untuk datang ke apartemennya. Dan ujung-ujungnya pekerja seks komersial ini bakal dibunuh dengan pistol. Tapi setiap kali dia pengen eksekusi si wanita tersebut, tangannya itu mendadak kaku untuk menarik pelatuk daripada pistolnya. Tapi suatu hari dia berhasil menahan rasa takutnya. Itu artinya dia berhasil melakukan sebuah pembunuhan. Sejak saat itu, dia ini bukan dikenal sebagai Issei Sagawa, bukan dikenal sebagai mahasiswa dari Universitas Sorbonne, tapi dia itu terkenal dengan julukan kanibal yang berasal dari Jepang. Tepat di tanggal 11 Juni 1981, kota Paris yang indah menjadi saksi salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah. Pada hari itu, Issei Sagawa mengundang teman sekelasnya yang perempuan yang bernama Rene Hartevelt. Ya kita sebut Rene aja lah ya, biar gampang. Rene ini adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Belanda yang dia ini cantik, yo cerdas, yo tinggi, yo good looking lah. Cakep banget ini orang pokoknya. Sagawa mengajak Rene ke apartemennya dengan iming-iming pengen belajar buat nerjemahin puisi bareng gitu lah. Ayo Rene ke apartemen gue, kita belajar lah buat nerjemahin puisi bareng nih. Mendengar hal itu, Rene sebagai mahasiswi yang cerdas, yang kritis, yang emang doyan sama ilmu, ya tertarik aja. Karena yang ngomong ini adalah Sagawa, yang notabene adalah paham banget sama dunia sastra. Pada akhirnya mereka berdua ini ada di dalam apartemennya si Sagawa. Tapi sebagaimana yang udah lo tahu, rencananya itu bukan terjemahin puisi, melainkan si Rene ini bakal menjadi korban. Sebenarnya Sagawa ini sempet insecure karena dia ngerasa ya gua kecil, lemah, penyakitan. Karena ya dia itu kecil banget, tingginya itu cuma 145 cm. Sementara Rene itu adalah gadis yang cakep, cerdas, tinggi, sehat, kagak bengek-bengekan mulu. Dan Rene itu punya tinggi yang proper lah, 178 cm. Orang Belanda, ya kan? Tinggi. Dalam kacamata Sagawa, Rene ini tuh bukan perempuan yang cantik doang, tapi juga adalah satu target yang sangat sempurna. Kenapa sempurna? Karena Sagawa itu pengen menyerap kekuatan dari si Rene ini. Dia pengen nyerap kecerdasannya, dia pengen nyerap kecantikannya dengan cara makan si Rene-nya. Simulasi kejadiannya, Rene ini duduk membelakangi si Sagawa. Lalu dia membaca puisi dengan tenang dan nyaman. Dan di tengah keheningan tersebut, Sagawa mengangkat senapannya dan langsung menembak leher Rene
dari belakang. Karena si Rene ini dapat tembakan di bagian leher, Rene ini seketika tuh langsung ambruk, tidak berdaya. Dan anehnya, Sagawa malah pingsan gara-gara dia shock. Aneh kan? Tapi beberapa saat kemudian, Sagawa itu terbangun dari pingsannya. Dan disitulah bibit-bibit monster baru dimulai. Dan Sagawa ini nyoba buat gigit dagingnya si Rene dengan giginya secara langsung. Karena dia ngerasa giginya ini nggak cukup tajam untuk merobek dagingnya si Rene. Jadi pada ujungnya dia pergi ke dapur dan ngambil pisau untuk memotong daging. Dan lu udah tau lah ya arahnya itu kemana. Yang pada intinya Sagawa ini memutilasi bagian tubuh dari si Rene. Sebagian ada yang dimakan mentah dan sebagian juga ada yang dimasak. Dan Sagawa menelan klitoris korban secara utuh. Kenapa emang dimakan utuh? Menurut pengakuannya, dia itu tidak suka bau darah menstruasi. Gak suka kok dimakan ya? Dalam pikirannya Sagawa, dia itu belum cukup puas atas tindakannya. Pada akhirnya, dia itu memotret setiap tahap dia memutilasi si Rene. Dan potongan-potongan tubuh yang belum dimakan itu dia simpen di dalam kulkas. Nah, singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Tapi tubuh manusia, apalagi tubuh yang sudah dimutilasi, tidak butuh waktu lama untuk dia membusuk. Ketika tubuh Rene mulai mengeluarkan bau, Sagawa tuh sadar kalau dia harus cepat-cepat ngebuang potongan daging tersebut. Pada akhirnya, Sagawa memutuskan untuk memasukkan potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam 2 koper besar. Dan Sagawa menyeret 2 koper besarnya ke Taman Boa de Bulani yang ada di kota Paris. Tapi takdir mulai bermain. Orang-orang di sana itu curiga dengan sebuah koper yang berat banget dan mengeluarkan percikan-percikan darah. 4 hari setelah pembunuhan, lebih tepatnya di tanggal 15 Juni 1981, Sagawa ditangkap oleh kepolisian Prancis. Polisi menemukan di dalam koper itu bukan barang pribadi, melainkan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Setelah ditangkap, Issei Sagawa mulai menjalankan proses hukum yang ada di negara Paris. Lu jangan ngira kalau Sagawa itu bakalan diseret-seret datang ke ruang sidang gitu, seperti orang-orang yang melakukan tindak kejahatan lainnya. Enggak, saudara-saudara. Sagawa ini punya ayah yang kayaknya minta ampun. Sampai pada akhirnya ayahnya menyewa pengacara top kelas kakap untuk membela kasus anaknya. Selama 2 tahun, Sagawa itu ditahan dan menunggu waktunya sidang. Tapi yang terjadi malah bikin dunia geleng-geleng kepala. Seorang hakim yang bernama Jean menyatakan kalau Sagawa ini adalah orang yang memiliki gangguan jiwa. Karena Sagawa ini dihukumi sebagai orang yang tidak waras, secara otomatis dia itu tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan pada akhirnya dia itu tidak diadili secara apapun dan ujung-ujungnya dia dimasukin ke rumah sakit jiwa. Tapi lu jangan ngira kalau ceritanya itu udah selesai sampai situ. Enggak, teman-teman. Karena di balik jeruji rumah sakit jiwa, Sagawa ini malah jadi seleb. Dia makin terkenal di sana. Di Jepang sana ada seorang penulis yang mengunjungi Sagawa dan dia menulis buku yang berjudul In the Fog. Kurang lebih buku In the Fog ini isinya adalah cerita atau kronologi pembunuhan Sagawa terhadap Rene yang diceritain langsung sama Sagawa. Jadi Sagawanya yang ngomong, yang nyeritain, terus ditulis sama seorang penulis dari Jepang. Dan jadilah buku In the Fog. Ya kurang lebih begitu. Dan buku In the Fog ini bestseller. Dan karena bestseller, ketenaran Issei Sagawa itu makin menjadi-jadi. Gara-gara Sagawa ini makin viral, makin banyak penggemarnya, pemerintah Prancis itu jadi gerah, teman-teman. Pada akhirnya pemerintah Prancis itu mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Putusannya adalah Sagawa dideportasi ke Jepang. Singkat cerita, sesampainya di Tokyo, Sagawa ini langsung dibawa ke rumah sakit Matsuzawa untuk diperiksa ulang. Dia ODGJ apa kagak nih? Dan disinilah terjadi plot twist yang makin gila. Nah, para psikiater di rumah sakit Matsuzawa itu menyatakan bahwa Issei Sagawa itu adalah orang yang normal, bukan orang yang kena gangguan jiwa. Para psikiater di sana itu menyatakan kalau Issei Sagawa ini adalah orang waras sepenuhnya. Akan tetapi Sagawa ini mengalami penyimpangan seksual yang sangat ekstrim.
Itu aja masalahnya. Terus Sagawa ini jadinya ditahan apa enggak? Kan udah diklaim sebagai orang waras. Ditahan apa enggak nih? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena dokumen hukum yang ada di negara Prancis itu tidak bisa diserahkan kepada negara Jepang. Dan kasus hukumnya Sagawa itu sudah resmi ditutup di negara Prancis. Jadinya negara Jepang, otoritas Jepang itu tidak bisa melakukan apapun. Karena ya udah ditutup. Dan data-datanya itu juga kagak bisa diakses sama otoritas Jepang. Hasilnya pada tanggal 12 Agustus 1986, Issei Sagawa dibebaskan. Lelaki yang membunuh, memperkosa, memakan tubuh orang, dan menyimpan potongan tubuh di dalam kulkas, keluar dari rumah sakit dalam keadaan bebas. Dan yang lebih gilanya lagi, gara-gara kasusnya, Issei Sagawa menjadi seleb di Jepang. Setelah dia bebas di tahun 1986, dia ini bukannya merenung, memperbaiki diri, evaluasi diri. Enggak, teman-teman. Dia ini malah banyak diundang sama televisi di Jepang. Ya, benar teman-teman. Lu nggak salah dengar kalau kanibal jadi bintang tamu di acara televisi. Dan namanya ini terus melambung tinggi. Dan bahkan muncul dalam film eksploitasi yang berjudul The Bedroom pada tahun 1992. Dan gak cuma itu, Sagawa itu sempat nulis beberapa buku. Salah satunya adalah buku Shonen Ai ini kurang lebih membahas tentang pembunuhan yang ada di Kobe pada tahun 1997. Dan yang lebih anehnya lagi, Issei Sagawa ini pernah bekerja sebagai kritikus makanan yang berada di majalah Jepang yang bernama Spa. Dan ya, lo gak salah dengar, orang yang dulunya makan daging orang, sekarang malah ngeritik tentang makanan restoran. Namun seiring berjalannya waktu, minat masyarakat terhadap Sagawa itu mulai menurun. Sagawa itu banyak ditolak di mana-mana. Pihak penyetak buku juga kagak mau lagi nyetak buku Sagawa, dan masih banyak lagi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Sagawa. Tapi ada satu sekolah yang kurikulumnya itu belajar bahasa Prancis pengen ngerekrut Issei Sagawa ini. Tapi ujung-ujungnya itu batal karena proses besar-besaran dari masyarakat. Di tahun 2005, orang tuanya Issei Sagawa itu meninggal dunia. Dan Sagawa tidak diizinkan untuk hadir di pemakaman orang tuanya. Akan tetapi di sisi lain, Sagawa itu berhasil melunasi utang-utang orang tuanya. Dan pada akhirnya, Sagawa ini pindah ke perumahan umum. Dan pada akhirnya, Issei Sagawa ini melanjutkan hidup dengan biaya tunjangan-tunjangan dari pemerintah dan duit dari sisa-sisa ketenaran masa kelamnya. Dalam wawancara Vice di tahun 2011, dia pernah mengatakan harus hidup sebagai branding dari masyarakat sebagai pembunuh dan kanibal adalah hukum yang paling menyakitkan. Tapi pertanyaannya, apakah pernyataan Sagawa kayak begitu itu adalah bentuk dari penyesalan yang sungguh-sungguh? Atau hanya keluhan dari seorang pria yang ujung-ujungnya jatuh miskin? Pada tahun 2013, Sagawa ini terserang stroke yang membuat sebagian tubuhnya itu mengalami kelumpuhan. Pada akhirnya, dia hidup sebatang kara dan dia hanya diurusi oleh perawat dan adiknya untuk menjalani hari-hari dia. Pada tanggal 24 November tahun 2022, Issei Sagawa meninggal dunia karena sebab komplikasi pneumonia yang dia alami. Dan usia dia kurang lebih 73 tahun. Dia pergi tanpa diadili, tanpa menjalani hukuman yang sepadan, dan permintaan maaf yang benar-benar tulus. Kisah Issei Sagawa bukan cuma soal horor kanibalisme, tapi juga tentang lubang besar dalam sistem keadilan bagaimana seseorang pembunuh bisa bebas karena celah hukum dan pengaruh kekuasaan. Dia bukan monster di cerita fiksi. Dia ini adalah sosok yang nyata. Dia hidup bebas selama puluhan tahun setelah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang paling mengerikan. Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa keadilan tidak selalu berjalan seimbang, dan bahwa obsesi, jika tidak dikendalikan, bisa berubah menjadi bencana yang sangat nyata. Jangan pernah menyepelekan tanda-tanda gangguan mental. Jangan anggap remeh juga seseorang yang menyimpan fantasi gelap, karena bisa saja mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk mewujudkannya.